Wih, ternyata istrimu sudah hamil 7 bulan, tapi kamu belum tahu berapa kira-kira berat bayi anakmu itu. Terus kemudian pertumbuhannya normal apa enggak, kamu belum tahu sama sekali. Sebagai seorang suami kamu belum tahu. Oke, kalau gitu Mister Dokter di sini akan membahas masalah pentingnya kontrol di masa kehamilan. Oke? Oke teman-teman Mister Dokter, kali ini Mister Dokter akan membahas masalah kontrol di masa kehamilan atau ANC bahasa kerennya, antenatal care. Di sini berfungsi untuk mengetahui kesehatan ibu dan juga perkembangan janin. Supaya apa? Supaya bisa melahirkan dengan aman, nyaman, dan yang dilahirkan bisa sehat walafiat, berhasil jadi generasi yang jauh lebih baik dari kita sekarang ini. Oke, kita tidak akan lama-lama, kita akan mulai langsung dari 5T. 5T yang pertama adalah ditimbang. Timbang ini meliputi tinggi badan, berat badan, dan juga lingkar lengan. Berat badan jangan sampai kurang dari 1 kilo naiknya tiap bulan. Kemudian tinggi badan sebisa mungkin di atas 140 cm. Ya. Yang ketiga adalah lingkar lengan. Jangan sampai kurang dari 23,5. Karena apa? Itu akan membuat si bayi tidak tumbuh dengan bagus karena si ibu kekurangan energinya. T yang kedua adalah tekanan. Di sini si ibu wajib hukumnya untuk memeriksakan tekanan darahnya. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui apakah tensinya naik atau enggak tekanan darahnya. Resikonya apa? Hipertensi dalam kehamilan. Bisa juga preeklamsi atau resiko kejang selama kehamilan. Ya, kenapa ini penting? Karena dengan adanya hipertensi dalam kehamilan, si bayi tidak akan tumbuh dengan sempurna dan beresiko tinggi. T yang ketiga adalah tes. Tes ini meliputi tes darah dan juga penyakit menular seksual. Tujuannya apa? Untuk mengetahui darahnya ibu bagus apa enggak, ada penyakit bawaannya atau enggak. Itu yang nanti akan dibahas kenapa dan apa cara-caranya. T selanjutnya yang keempat adalah masalah tetanus. Harus dipastikan si ibu ini sudah mengikuti imunisasi tetanus, minimal dia sudah 2 kali. Ya. T yang kelima adalah temu wicara. Sebenarnya temu wicara ini letaknya di nomor 1. Ya, karena apa? Ini bermula dari kalian yang belum hamil, jadi proses perencanaan kehamilan kalian harus direncanakan dulu. Jangan tiba-tiba kebobolan, karena tanpa perencanaan itu. Siapkan dulu dengan matang, sudah siap berkeluarga atau belum, sudah siap belum istri punya anak gitu. Ya. Ini menjadi pokok permasalahan yang utama. Habis itu apa yang terjadi selama kehamilan, tumbuh kembangnya bagaimana, kesehatan ibu bagaimana, anaknya bagaimana, itu penting. Dan ketiga adalah jika ada masalah dalam proses kehamilannya, langkah apa yang sebaiknya dilakukan kepada si ibu dan kepada si bayi, ya. Nah, terus nanti persalinannya mau caranya apa jika memang ada masalah ternyata tidak bisa normal, mungkin ibu tingginya rendah gitu. Ya, itu perlu dibahas semuanya, bahkan sampai pada saat selesai persalinan. Selesai persalinan nanti akan menggunakan KB apa dan perencanaan kehamilan berikutnya kapan. Itu semua perlu dibahas. Jadi sebagai seorang suami kalian tidak boleh fungsinya hanya buatin anaknya saja, tapi fungsinya kalian adalah menjaga si ibu dan anakmu besok calonnya ini dengan hasil yang bagus. Oke, semoga teman-teman Mister Dokter ini punya anak yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan pintar-pintar semuanya. Semoga semuanya sehat semua. Kali ini Mister Dokter pamit lagi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom pertanyaan. Sebisa mungkin saya akan jawab. Sampai jumpa.